Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-murid kelas 10 Matematika Peminatan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan vektor dan koordinat ya. Jadi yang kemarin kita sudah membahas vektor di R3. Kali ini kita akan bahas perbandingan vektor dan koordinat. Dan yang pertama adalah perbandingan ruas garis dengan perbandingan M dibanding N ya. Suatu titik R membagi ruas garis AB dengan perbandingan M banding N jika jika AR banding RB sama dengan M banding N, jika ia di dalam. Artinya apa? Artinya jika R-nya itu membagi di dalam garis AB, ini garis AB, R-nya bagi di dalam ya. Ini AR sama RB itu enggak sama ya, panjang AR sama panjang RB itu enggak sama, tapi dia punya arah yang sama. Kenapa? Karena dia ke kanan. AR, RB dia ke kanan ya. Maka nanti dia mempunyai tanda yang sama. Nah, dari sini AR dibanding RB, AR-nya siapa? AR-nya M dibanding RB-nya N. Kalau AR berarti ini M dibanding AB berarti M ditambah N gitu. Ini kalau dia R-nya ini bagi di dalam garisnya AB, maka berlaku perbandingannya ini gitu. Nah, gimana kalau dia membagi di luar? Oke, udah ya, sip. Jika R di luar AB, berarti ini adalah garis AB, dia membagi di luar, gini. Maka nanti M-nya itu segini, ya. Terus RB dia negatif N. Jadi AR sama RB itu tandanya itu berlawanan. Karena dia beda ya. Panjangnya pun juga beda. Nah, AR dibanding RB, AR-nya M dibanding RB, negatif N. Terus AR M dibanding AB. AB itu diperoleh dari AR, ya kan? AR-nya ini ada siapa? Ada M ditambah RB, tambah RB. RB-nya padahal min N. Berarti tambah min N sama aja min N. Nah, ini kalau panjangnya itu beda. Kalau nanti jika R-nya itu di tengah-tengah AB, artinya dia membagi garis AB menjadi dua sama besar, maka nanti akan berlaku M sama dengan N. Kenapa? Karena apa perbandingannya kayak gini? Karena R-nya di tengah-tengah membagi garis AB-nya jadi sama besar gitu. Gitu ya. Oke. Untuk yang nomor 2. Rumus pembagian dalam vektor. Dalam bentuk vektor ya. Seumpama saya punya ARB. Nah, nanti vektor posisi A-nya, vektor posisi A atau OA, atau saya tulis A kecil ada di sini. B, vektor posisi B-nya di mana? Berarti OB atau B kecil, dan R, ada vektor R atau sama aja OR gitu ya. Jika R adalah vektor posisi di titik R membagi AB dengan perbandingan M banding N, nyatakan vektor R dalam vektor A dan vektor B. Nah, kita disuruh menyatakan untuk mencari vektor R-nya ini. Caranya gimana? Gitu ya. Kalau kamu perhatikan pada gambar ini, ARB ini adalah segaris atau kolinier. Kalau kamu masih bingung kolinier, nanti bisa ditanyakan ke saya atau cari di sumber banyak buku. Di sana juga ada bentuk dan latihan soal tentang kolinier gitu ya. Kolinier itu segaris. Nah, nanti AR dibanding RB, tadi dia perbandingannya M banding N, berarti saya tulis M dibanding N gitu ya. AR banding RB, M banding N, nanti pakai
Nah ini perbandingan gini kita akan peroleh N dikali AR sama aja M kali RB gitu. Gitu ya. Nah dari sini saya akan peroleh. Nah maka N dikali vektor AR sama dengan M dikali vektor RB. Gitu ya. Nah kita misalkan tadi dari garis terus kita bikin arah, bentuk arah. Jadi ada vektor AR kalikan vektor RB. Dari sini saya akan peroleh N AR sama aja R dikurangi A sama dengan M dikali vektor B dikurangi vektor R. Pakai sifat distributif kita akan peroleh N vektor R dikurangi N vektor A sama dengan M vektor B dikurangi M vektor R. Nah untuk yang R sama R saya pikirkan satu di ruas kiri, saya akan peroleh N kali vektor R ditambah M dikali vektor R sama dengan M vektor B ditambah N vektor A. Gitu. Oke. Menggunakan sifat distributif saya akan peroleh vektor R sama aja itu kan M ditambah N gitu ya. Sama aja M vektor B ditambah N vektor A. Nah, dari sini kalau saya disuruh tadi nyatakan vektor R dari soal sebelumnya tadi, maka vektor R sama aja M vektor B ditambah N vektor A dibagi M plus N. Nah, rumus ini kita kan peroleh ini kan vektor R sama dengan ini. Nah, rumus ini adalah rumus pembagian dalam bentuk vektor gitu. Nah, jika R-nya nanti di titik tengah AB, maka vektor R nanti A tambah B dibagi 2. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Kalau dia membagi sama besar berlaku sifat ini, kalau nanti perbandingannya beda, kita gunakan yang atas gitu. Oke, gitu ya. Kalau masih bingung, kita ke contoh soal. Nomor 1. Diketahui titik A 2,-2 dan B -4,1. Tentukan koordinat P jika AP banding PB 3:5 ya. Berarti saya bikin garis dulu. Ini A, ini B. AP banding PB, berarti ini P-nya di sini. Ini perbandingannya 3, dia di sini 5. Nah, dari sini tadi titik A-nya itu menempati di 2-2 gitu ya. Untuk yang B dia menempati -4,1 gitu. Menggunakan rumus pembagian vektor tadi, kita akan peroleh jadi yang sebelah sini dikalikan yang ini, sebelah yang ini dikalikan ini. Nah, caranya gitu aja. Sehingga tentukan koordinat P ya untuk XP sama aja 3. Nah, ini XY, ini XY gitu ya. Jadi 3 dikalikan sini, jadi 3 dikalikan -4 ditambah 5. X-nya dia siapa? 2. Dibagi, jadi pembagiannya ditambah. 3 ditambah 5 sama aja 3 berapa nih? -12 ditambah berapa nih? 10 ya. 10 dibagi 8 sama aja -2/8 gitu. Untuk yang Y, koordinat YP-nya sama aja 3 dikali 1, 3 kali Y ditambah
5 dikali negatif 2 dibagi 3 ditambah 5. Sama aja, 3 tambah berarti min 10 dibagi 8. Negatif 7/8. Tentukan koordinat P, berarti titik P-nya ada di negatif 2/8, negatif 7/8. Nah, kalau ini mau disederhanakan boleh, jadi negatif 1/4 boleh. Atau gini aja juga boleh gitu ya. Oke, kita lanjut. Sudah ya? Boleh di screenshot. Untuk yang nomor 2, jika diketahui A 1,2,1, B-nya 1,5, negatif 5, tentukan koordinat titik R dan S yang membagi garis AB di dalam dan di luar dengan perbandingan 2:1 gitu. Oke, kita akan mencari koordinat titik R yang pertama dulu kita akan membagi garis AB di dalam. Nah, untuk vektornya ini adalah bentuk vektor di R3 ya. Jadi ada X, Y, dan Z. R membagi AB di dalam, ingat bandingannya 2:1, AB di dalam, R-nya di dalam. Berarti ini A, ini B, ini R. Kenapa R-nya di sini? Karena dia dibaginya di dalam. Artinya dia ada di dalamnya AB. Perbandingannya 2:1. Gitu. Sehingga nanti kita peroleh jadi yang ini dikalikan yang sebelah sini, yang ini dikalikan sebelah yang sini. Sehingga kita akan cari koordinat dari R, X, R. Nah, A-nya tadi ada siapa sih? Ada 1, 2, 1. B-nya ada siapa? Ada 1, 5, negatif 5. Gitu ya. Untuk XR sama aja. XR sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 dibagi penjumlahan perbandingannya 2 tambah 1 sama dengan 2 kali 1 2. Nah 3 ya, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kita cari untuk koordinat Y, berarti ada 2 dikali 5 ditambah 1 dikali 2 dibagi 2 tambah 1. 2 kali 5 10 tambah 2 jadi 12. 12 dibagi 3 ya, 4. Koordinat Z, koordinat titik Z-nya, ZR berarti ada 2 dikali negatif 5 ya, karena dia Z-nya ini ditambah 1 dikali 1 dibagi perbandingannya, jumlah perbandingannya. 2 kali negatif 5 min 10, negatif 10 ditambah 1 negatif 9 dibagi 3, ketemunya adalah negatif 3. Sehingga koordinat titik R-nya adalah X, Y, Z. 1, 4, negatif 3. Selesai. Ini adalah koordinat R yang membagi garis AB di dalam gitu. Oke, sudah ya? Oke, lanjut. Terakhir, gimana kalau S-nya ini membagi AB-nya di luar? Jadi tadi ini di dalam dan di luar gitu ya. Saya akan lanjut. Titik S ya tadi ya. Titik S membagi AB di luar, artinya dia S-nya itu membagi AB-nya itu di luar. Ini A, berarti ini B, ini S-nya di sini. S membagi AB di luar, perbandingannya 2:1, berarti segini, segini nilainya 2. Terus ininya, nah ininya nilainya 1 gitu. Nah, kira-kira kalau kayak gini tandanya gimana? Berlawanan gitu ya.
Oke. Kalau berlawanan kayak gini berarti untuk AS-nya benar 2, untuk B ke S itu nilainya 1. Tapi kalau S ke B berarti nilainya negatif 1. Oke, untuk titik koordinatnya A tadi ada 1, 2, 1. Untuk yang B tadi ada 1, 5, min 5, negatif 5. Kita akan cari X dari S sama dengan 2, jadi 2 nanti dikalikan B, negatif 1 dikalikan A gitu ya. Berarti ada 2 kali 1, 2 dikali 1. Saya urat-urat aja ya daripada bingung. Jadi ini dikalikan ini. Untuk yang ini dikalikan yang sebelah sana. Nah ini itu XS-nya berarti 2 kali negatif 2 kali 1 ditambah negatif 1 dikali X-nya 1 dibagi 2 ditambah negatif 1. 2 tambah 2 min 1 dibagi 1 ya. Berarti nilainya 1. Untuk yang YS-nya berarti ada 2, B-nya ini ya, 2 dikali 5 ditambah negatif 1 dikali 2. Oke, maaf penjelasan saya tadi ada yang terpotong ya. Jadi kalau kayak gini diperolehnya ini ya. Jadi saya ulangi lagi karena videonya terpotong. Untuk ZS, jadi yang terakhir aja untuk ZS berarti nanti 2 dikali negatif 5 ditambah negatif 1 dikali 1 dibagi 2 tambah negatif 1, ketemunya negatif 11. Begitu untuk cara untuk yang X dan Y. Kalau sudah ketemu kayak gini maka koordinat. Oke, kesimpulannya adalah kita peroleh koordinat S-nya itu 1, 8, dan negatif 11. Selesai. Jika masih bingung dan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ke saya melalui Japri atau diskusi grup. Semoga kalian paham dan jangan lupa dicatat di bukumu. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.